Semua, semangat pagi, semangat pagi. Selamat pagi buat yang ada di US, selamat sore buat yang ada di Indonesia. Salam penuaian, salam impactful life, hidup berdampak menjadi berkat. Amin, amin, amin. Biar Tuhan di dalam kita, Tuhan bilang, roh Tuhan yang ada di dalam kita itu lebih besar, saudara, daripada apapun yang ada di luar sana. Jadi nggak usah takut, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, itu ada di dalam kita. Amin. Dan biarlah semakin hari kita semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita masih dibangunkan, kita masih sehat, masih bisa bernafas karena kasih anugerah Tuhan. Berarti masih ada kesempatan buat kita untuk terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk terus berubah, melakukan firman Tuhan, terus bertumbuh, dan menjadi berkat. Ya, masih ada tujuan Tuhan yang akan Tuhan genapi melalui kehidupan saya dan saudara. Saudara, pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil ayatnya juga adalah salah satu ayat favorit saya, ayat yang mengandung janji yang luar biasa. Tapi seperti kebanyakan janji Tuhan, firman ini juga mengandung syarat. Artinya, kalau mau lihat janji Tuhan digenapi, maka kita harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Makanya judul sharing saya pada pagi hari ini adalah mau lihat perkara ajaib, lakukan ini terlebih dahulu. Amin. Nah, saudara, sekarang saya mau spill ayatnya ya. Mungkin saudara penasaran. Tapi yuk saya spill ayatnya yang ada di Yosua 3 ayat 5. Yosua 3 ayat 5. Yosua 3 ayat 5 berkata, "Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Sekali lagi saya bacakan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, sedikit latar belakang dari ayat ini, kita tahu waktu Yosua bangkit menjadi pemimpin karena Musa sudah mati. Dan Yosua yang dipilih Tuhan menjadi pengganti Musa untuk membawa bangsa Israel terus berjalan masuk ke tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Yosua sudah dibekali dengan janji Tuhan. Tuhan sudah berkata kepada Yosua bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua. Tapi Yosua harus menguatkan dan meneguhkan hatinya dengan sungguh-sungguh. Jangan menjadi kecut, jangan menjadi tawar hati. 3 kali saudara Tuhan berkata, kau harus menguatkan dan meneguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Dan setelah dibekali dengan firman yang luar biasa itu, kemudian mereka melakukan perjalanan, Yosua memimpin bangsa Israel meneruskan perjalanan. Kemudian pada suatu hari mereka berhadapan dengan Sungai Yordan. Dan seperti yang sudah Tuhan katakan bahwa Tuhan berada di tengah-tengah mereka. Dan benar saudara, Tuhan ada di tengah-tengah mereka pada hari itu saudara. Sama seperti kita pada hari ini juga, Tuhan ada bersama-sama dengan kita karena Tuhan kita adalah Allah Immanuel. Dan Tuhan sedang akan membuktikan janjinya yang luar biasa. Di depan mereka, bangsa Israel itu ada Sungai Yordan. Dan hari itu, malam itu mereka harus bermalam karena besok paginya mereka akan menyeberangi Sungai Yordan. Dan malam inilah tadi kita membaca ayat yang kita baca, dikatakan Yosua, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, bangsa Israel nggak tahu gimana caranya besok Tuhan akan membawa mereka menyeberang. Namun sebelum mereka melihat mujizat Tuhan, Tuhan bilang mereka harus menguduskan dirinya dan mengikuti perintah Tuhan dengan taat. Karena pada saat itu mereka ada tabut perjanjian Allah yang dibawa-bawa oleh mereka. Dan pada saat mereka harus melangkah maju menyeberang, maka tabut perjanjian Allah itu harus ada di posisi yang paling depan. Tabut perjanjian Allah ini adalah simbol bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Dan bila Tuhan menghendaki mereka mulai melangkah maju menyeberangi sungai, maka Yosua, para imam, dan segenap bangsa Israel harus berjalan di belakang tabut perjanjian itu. Nggak ada seorang pun yang boleh mendahuluinya, harus mengikuti tabut Allah itu sambil menjaga jarak di belakang, saudara.
Kenapa mereka nggak boleh mendahuluinya? Karena jalan yang hendak mereka lalui itu adalah jalan yang baru, jalan yang asing, jalan yang tidak pernah mereka lalui sebelumnya. Mereka harus fokus, pandangan mereka harus tertuju pada Tuhan yang memimpin mereka melalui tabut perjanjian tersebut. Dan pada saat kaki imam itu mulai menginjak air sungai Yordan, saudara, dengan tabut yang di depan itu, saudara, sungai itu mulai membentuk bendungan tanpa ada tembok di kedua sisinya, dan di tengah-tengahnya menjadi kering, sehingga Yosua, para imam, dan bangsa Israel bisa berjalan maju menyeberang. Jadi pada saat itu, saudara, bangsa Israel menguduskan dirinya semalam sebelumnya, maka mereka melihat perkara ajaib yang Tuhan lakukan. Dan mereka sangat takjub melihat air sungai Yordan membentuk menjadi bendungan tanpa ada tembok dan mereka boleh berjalan di dataran yang kering, saudara. Saudara, jadi apa yang bisa kita renungkan, saudara, dari kisah Alkitab yang luar biasa ini? Saudara, Tuhan bilang, besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Tapi sebelumnya, yakni hari ini, saudara, kita harus menguduskan diri kita. Pandangan kita harus tertuju pada Tuhan yang memimpin di depan kita. Harus belajar taat, karena sama kita juga hari ini, saudara. Hari besok itu adalah hari yang asing buat kita. Kita belum pernah melaluinya, hanya Tuhan yang pernah melaluinya, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan Alfa dan Omega. Dia ada di masa lalu kita, dan dia ada di depan hari kita. Dia yang pegang hari esok kita. Di tengah segala kesukaran sekarang, saudara, tantangan, segala yang tidak pasti yang terjadi hari-hari ini, kita harus lebih belajar lagi meneguhkan dan menguatkan hati kita, bertindak hati-hati, taat pada Tuhan, fokus senantiasa kepada Tuhan, bukan pada hal-hal yang ada di dunia ini, bukan pada hal-hal berita-berita yang selalu membuat kita cemas, yang terus yang membuat kita takut, tetapi kita harus terus belajar untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan terus mengejar hidup di dalam kekudusan. Kenapa, saudara? Karena sebelum hari besok itu tiba, ada hari ini, saudara. Jadi selama kita mau melihat besok, pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, kita mau melihat besok Tuhan buka jalan yang luar biasa buat kita, tapi ada hari ini. Dan hari ini adalah tugasnya kita untuk menguduskan diri kita pada hari ini. Jadi artinya apa, saudara? Kalau dikatakan besok, besok adalah abstrak. Kita nggak tahu, saudara, besok itu ada atau enggak. Betul nggak, saudara? Karena belum kita lihat. Tetapi yang pasti sebelum besok itu ada hari ini. Dan Tuhan bilang, hari ini kau harus menguduskan dirimu. Artinya apa, saudara? Setiap hari, saudara, selama kita hidup, setiap hari, saudara, kita harus belajar mengejar kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15-16 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Di sini dikatakan, hendaklah kita menjadi kudus dalam seluruh hidup kita. Artinya dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, saudara. Ini adalah panggilan Tuhan buat kita semua, bukan suatu saran, tetapi ini adalah suatu panggilan. Dan Tuhan katakan, karena kita ini semua kan udah lahir baru, saudara. Kita udah percaya sama Tuhan, maka kita itu diberikan hati dan roh yang baru oleh Tuhan. Dan saya percaya kita semua di sini telah mengalami baptisan air dan kita tahu waktu kita dibaptis itu adalah simbol bahwa manusia lama kita mati dan kita menyambut manusia baru di dalam Tuhan. Dan pada saat kita bangkit, saudara, menyambut manusia yang baru, Tuhan berikan hati dan roh yang baru dan pasti ada benih ilahi dan benih ilahi itu pasti ada keinginan untuk hidup kudus, saudara. Ada kemampuan untuk meninggalkan kebiasaan, perbuatan, perkataan yang tidak benar, cara hidup manusia lama kita. Kenapa ya? Karena kita dikasih benih ilahi di dalam hidup kita, saudara. Bukan berarti kita langsung menjadi sempurna dan tidak jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita masih berbuat dosa, itu kita itu seperti ada penyesalan, kita mau bertobat, tidak ada keinginan untuk tinggal di dalam dosa. Pasti ada kerinduan untuk hidup kudus dan membenci dosa, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih hidup kudus itu, saudara? Dalam Imamat 20 ayat 26 dikatakan, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan.
kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Sekali lagi saya katakan, bacakan, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Nah, berarti arti kudus itu adalah hidup yang dipisahkan, ya kan? Karena Tuhan bilang, Tuhan memisahkan kita dari bangsa-bangsa lain supaya apa, saudara? Supaya kita jadi miliknya Tuhan. Jadi kudus itu adalah hidup yang dipisahkan dari dosa, dari cara manusia hidup kita yang lama. Dan kita ini dikhususkan untuk menjadi miliknya Tuhan. Makanya Tuhan bilang, memisahkan kita dari bangsa-bangsa untuk menjadi milik Tuhan. Dipisahkan untuk menjadi milik Allah. Nah, karena sudah jadi milik Tuhan, dan karena Tuhan itu kudus, maka Tuhan bilang, hendaklah kita juga kudus. Mazmur 24 ayat 3-5 berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan Allah yang menyelamatkan dia. Ayat ini juga sama, saudara. Kekudusan adalah kunci untuk mengalami perjalanan pribadi bersama dengan Tuhan dan mengalami berkat ajaib dari Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dikatakan siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Artinya ke suatu tempat di mana Tuhan berada, ke suatu tempat di mana kita mau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, ke suatu tempat di mana kita mau berada dekat dengan Tuhan. Maka mau nggak mau kita harus mengejar hidup kekudusan. Karena semua tempat, dimanapun itu saudara, Tuhan ada, tempat itu adalah tempat yang kudus karena Tuhan kita itu kudus. Lalu ayat ini berkata, siapa saudara orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Jadi sebetulnya kudus itu apa sih? Kudus itu bersih, saudara, ya kan? Dan saya yakin sebagai orang-orang yang normal, kita semua suka kok dengan hal-hal yang bersih-bersih, ya kan? Secara jasmani aja, kita mandi, ya kan? Kita nggak mau kelihatan kotor, kita nggak mau bau, kita maunya bersih, saudara. Kalau kita pergi berliburan, kita pasti cari kamar hotel yang bersih, saudara. Kalau kita dapat kamar hotel yang kotor, yang jorok, pasti kita komplain, kita minta yang bersih, ya kan, saudara. Kalau kita mau makan di restoran, kalau ke restorannya jorok, juga kita nggak mau masuk. Jadi sebetulnya benih kebersihan itu, kekudusan itu adalah udah ada dalam kita. Karena kita itu harusnya senang yang bersih-bersih, saudara. Apalagi kita yang udah lahir baru, ya kan? Lebih-lebih lagi harusnya senang dengan hal yang bersih. Jadi kudus itu bersih, saudara. Nggak susah-susah banget, saudara. Kita pasti nggak suka lah pegang yang kotor-kotor, ya kan? Kita habis cuci tangan, misalnya, saudara. Pasti nggak mau pegang-pegang lagi hal-hal yang kotor-kotor, saudara. Karena ya kita suka yang bersih. Dikatakan orang yang bersih tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Atau terjemahan lainnya dikatakan tidak mau menyerahkan dirinya pada hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna. Yang hanya membuatnya tidak bisa bersama dengan Tuhan. Yang hanya membuatnya malah mungkin menjauh dari Tuhan. Dan membuat susah untuk melihat Tuhan melakukan perkara ajaib di dalam kehidupannya. Dan kemudian tidak bersumpah palsu. Saya pernah sharing ini bahwa nggak ada di dalam hidup kita itu yang namanya bohong putih, saudara. Bagi anak Tuhan seperti kita, bohong adalah bohong, saudara. Ya kan, jadi jangan bersumpah palsu, saudara. Ya, iyalah, saudara. Kalau kita pikirkan, kalau company-company aja, kalau mau hire orang, pasti lebih sukanya hire orang yang jujur, yang tulus, yang bersih, ya kan? Karena buat apa hire orang yang jenius, yang pintar, tapi hatinya licik, suka menipu sana-sini, memanfaatkan orang sana-sini, saudara. Apalagi Tuhan. Makanya Tuhan cari orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya pada penipuan atau kita menyerahkan diri kita pada hal yang sia-sia, yang tidak berguna, dan yang tidak bersumpah palsu, saudara. Karena kalau kita mau menyucikan diri kita dari segala kejahatan, maka hati dan kehidupan kita itu akan jadi tempat yang ideal untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, saudara. Kita bersihkan semua, kita kejar kebersihan itu, kekudusan dalam hati kita juga, saudara, itu tempat yang ideal
buat Tuhan untuk bekerja di dalam kita, saudara. Dan sebaliknya, akan terjadi bila kita hidup pilih dalam dosa dan kekotoran, saudara, ya kan? Saudara, kita tahu yang namanya bakteri, yang namanya lalat, itu senang di lingkungan yang kotor. Itu tempat yang nyaman buat lalat, buat bakteri berkembang biak, saudara, ya kan? Tikus gitu kan, senangnya yang kotor-kotor. Demikian juga bila hati kita kotor, tangan kita kotor, perkataan kita kotor, perbuatan kita kotor, sukanya pada hal-hal yang tidak berguna, maka itu adalah menjadi tempat yang nyaman buat si jahat, buat si iblis untuk bekerja dan menghancurkan kehidupan kita, saudara. Tapi saya percaya kita semua pada pagi hari ini rindu untuk dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa di tangannya. Amin. Makanya setiap hari, yuk kita kejar kekudusan itu, saudara. Ingat, kita kejar kekudusan, besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib buat kita. Kemudian dikatakan juga di Mazmur tadi, setelah kita mengejar kekudusan, saudara, dikatakan dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan Allah yang menyelamatkan dia. Ini luar biasa kan, saudara kan? Setelah kita melakukan janji Tuhan, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Kita akan menerima berkat, di mana di dalam berkat itu ada kemurahan Tuhan, ada favor Tuhan, ada perkenanan Tuhan, dan dikatakan juga akan menerima keadilan Tuhan yang menyelamatkan kita, saudara. Jadi, kudus itu bukan hanya artinya kita boleh dekat dengan Tuhan di atas gunungnya, bukan hanya berarti kita bisa dipakai menjadi alat tangan Tuhan, tapi juga adalah tempat di mana berkat dan pertolongan Tuhan itu dicurahkan secara luar biasa. Kadang kita pikir, kenapa sih kita masih belum melihat terobosan atau pertolongan atau favor Tuhan ada dalam hidup kita, walaupun kita sering berdoa, lalu kita tanya kepada Tuhan, Tuhan kapan, 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 ya kan? Memang benar kadang emang ada waktunya Tuhan, kedaulatan Tuhan, saudara. Tetapi juga kita harus cek hidup kita. Apa ada yang Tuhan sudah ingatkan berkali-kali? Apa ada yang sudah Tuhan tegur berkali-kali untuk kita tinggalkan, tapi kita masih belum mau melepaskannya, kita masih belum mau meninggalkannya, masih kita genggam erat-erat dalam kehidupan kita, sesuatu yang sudah Tuhan tegur, Tuhan suruh untuk kita lepaskan, saudara. Kita masih sengaja, saudara, melakukannya karena kita suka, saudara. Jadi di pihak Tuhan, Tuhan itu sudah siap untuk melakukan mujizat, melakukan perbuatan ajaib di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang jadi masalahnya, saudara? Mungkin ada yang belum kita lepaskan. Makanya Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar adalah segala dosamu. Pemisah itu adalah penghalang atau yang membuat sesuatu menjadi penghambat, saudara, yang membatasi Tuhan untuk bekerja menolong kita. Dikatakan semua kejahatan kita dan dosa kita, saudara. Jadi saudara percayalah, kalau kita mau mengalami kehidupan terbaik yang kita bisa capai, maka kita harus mengejar kekudusan itu, saudara. Di Perjanjian Lama tadi saya singgung sedikit di dalam kitab Yosua ada tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah, di mana Tuhan hadir di tabut Allah itu, saudara. Nah, sekarang di Perjanjian Baru di hari-hari ini, siapa itu tabut Allah, saudara? Siapa itu bait Allah? 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jadi ternyata, saudara, kita ini adalah baitnya Allah, saudara. Dalam Perjanjian Lama, Musa membangun tabernakel atau membangun kemah Allah untuk menjadi tempat tinggalnya hadirat Tuhan. Dan pada saat membangun kemah Allah itu, bahan-bahan dan alat-alat yang dipakai semua bahan-bahan biasa, saudara. Begitu juga, saudara, tapi begitu jadi, dikuduskan, diurapi, lalu Tuhan hadir dan tinggal di situ, maka kemah itu menjadi kemah suci, menjadi kemah yang kudus, saudara. Dan kalau sudah menjadi kemah yang kudus, Tuhan tinggal di sana, imam-imam yang boleh masuk ke dalam kemah suci itu harus kudus juga, harus suci, saudara.
Karena kalau enggak, mereka bisa mati, saudara, di dalam kemah atau tabernakel itu, saudara. Makanya pada waktu imam-imam itu masuk, kalau kita baca di Perjanjian Lama, tubuh mereka itu diikat dengan tali dan dikasih lonceng, saudara, ya kan? Nah, kalau loncengnya tidak berbunyi lagi, berarti imamnya itu mati. Dan akhirnya tubuhnya itu harus ditarik pakai tali yang tadi diikatkan itu, saudara. Ditarik keluar, saudara. Nah, kemudian kita ingat juga cerita waktu Musa sedang mengembalakan kambing-kambing, kemudian dia melihat ada api di semak belukar, tapi semak belukarnya tidak terbakar. Karena penasaran, lalu Musa menyimpang melihat ke api itu. Kemudian pada saat dia berjalan menuju api itu, ada suara Tuhan. Tuhan berkata, "Musa, Musa, jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab tanah yang kamu injak itu adalah tanah yang kudus." Padahal, saudara, sebelum Tuhan hadir melalui api di semak belukar itu, tanah itu adalah tanah yang biasa aja, saudara. Karena Musa juga tiap hari lewat situ, ya kan? Dia bawa kambing dombanya, mengembalakan kambing dombanya. Tetapi pada saat Tuhan hadir, maka tanah yang tadinya biasa-biasa itu, saudara, menjadi tanah yang kudus, saudara. Saudara, demikian juga kita, saudara, ya kan? Eh, kita ini adalah orang biasa, tetapi pada saat Tuhan hadir, kita adalah bait Allah, maka kita itu menjadi kudus, saudara. Seperti Musa menanggalkan kasutnya, kita juga, saudara, setelah menerima Tuhan Yesus, Tuhan mau tinggal di dalam kita, tubuh kita adalah bait Allah. Kemudian Tuhan kan tadi berkata kepada Musa, tanggalkan kasutmu. Artinya kita harus tanggalkan semua yang kotor dalam hidup kita. Nggak boleh sembarangan dengan hidup kita. Nah, hari ini kita pastikan kalau kita mau melihat perkara ajaib yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita besok, pastikan kita kejar kekudusan pada hari ini. Amin. Saudara, saya tutup. Saya mau bacakan, saudara, ayat yang Tuhan katakan kepada Yosua, saudara, ya. Biar ini juga buat janji Tuhan buat saya dan saudara pada hari ini, saudara. Tuhan berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kadang mungkin kita pikir tantangan semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan itu masalah besar buat kita, ya kan? Tetapi sebetulnya masalah yang lebih besar adalah kalau kita mulai tawar hati di hadapan Tuhan. Kalau kita mulai kehilangan cinta kita kepada Tuhan. Kalau kita mulai api di dalam hidup kepada Tuhan itu semakin kecil. Tetapi biarlah saudara, kita jangan kecut, jangan tawar hati, tetap membara buat Tuhan, tetap kejar kekudusan, karena saya percaya besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib buat saya dan saudara semua. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.